dibilang dewa, gue nggak tahu ya. Dia tuh entitas apa, ya kan? Tapi dia nurturer, pengajar. Oke. Ya, jadi ascended master, gue menyebutnya ascended master. Oke. Itu juga salah satu dari pembimbing lu. Yes, yang datang. Jadi orang-orang yang bertahan ini adalah paling nggak yang lebih punya positivity gitu. Yes, benar. Bahkan pembelajaran kursusnya si Moro ini, gue masih inget apa aja. Gitu. Jadi pembelajaran yang diajarkan oleh Moro itu bagaimana kita bisa survive dengan cara-cara leluhur ini. Selain Moro, pernah dipesan nama siapa lagi? Yang lu boleh share ke halayak luas. Oke. Elvira kan salah satunya. Ini juga leluhur berarti. Leluhur sih. Walaupun namanya kan kalau dari nama ya kayaknya anak masa kini nih Elvira gitu ya. Elvira itu sebenarnya nama orang Arab. Dan gue punya keturunan Arab sebenarnya dari. Iya kalau dari muka-muka sih ya. Dan sebenarnya ibu juga kayak agak Arab dikit gitu sih. Oke. Kayak India Arab kayak gitu. Ibu yang bukan yang ibu satu lagi, kan ini ibu banyak nih. Ada 3 nih ibu-ibu yang ngikut kan. Ibu itu saling berhubungan satu sama lain apa guys? Yes. Jadi masih kayak keluarga atau masih kayak apa? Jadi kan gue waktu itu gue dibilangnya memang masih punya eratan kuat sama Pantai Selatan. Oh. Jadi ibunya ini adalah ya, ada Ibu Kanjeng Ratu, ada Ibu Sari ini, terus ada satu lagi dari Ibu Kanjeng Ratu tuh ada nenek Eyang. Ini ibu juga seorang ibu juga. Dan itu yang kasih pesan ke lu, banyak kasih pesan. Oh yes, benar. Kayak nenek. Jadi ada satu leluhur dari Pantai Selatan, namanya Nenek yang Sir Sakti, Eyang. Jadi Eyang ini suka datang ke mimpi itu waktu aku di Bali. Jadi waktu di Bali itu gue sering banget mimpi didatengin nenek-nenek di ruang tamu kayak, terus sini duduk gitu. Nih kamu tuh kalau sakit nih di sini nih pijit aja di sini. Jadi kasih tahu titik-titik. Di situ tuh ini gunanya untuk penyakit ini, penyakit itu. Dan waktu itu dia ngasih taunya penyakit kandung kemih. Ya kalau misalnya suka pipis gitu, tekanannya di sini. Dan akhirnya gue cari tahu di real life. Sebenarnya memang di titik-titik ini memang buat itu. Kalau sering pipis atau apa anyang-anyang gitu di situ. Dan sering banget gue waktu pas di Bali tuh gue pernah kayak sempet emosional banget kan sama satu orang di kantor, sama juga di teman-teman gue lah gitu, kayak ini apa sih gitu. Dan gue kayak ke-trigger gitu kan. Akhirnya gue mimpi diceramahin sama nenek ya, sama neneknya. Jadi kan dia kalau datang itu hijaban. Oke. Karena dia menghormati gue seorang muslim. Oh. Padahal kan nenek yang Lingsir Sakti kalau di Hindu di Bali sana tuh ada banyak patungnya. Patungnya kalau untuk orang-orang yang memang memuja Pantai Selatan ya, maksudnya bukan yang untuk Kidul. Terus ada nenek yang Lingsir Sakti, ada kakek-kakek yang sakti. Nah itu ada patung-patungnya tuh. Nah itu yang cantik gitu kan. Kalau nenek kan di patung itu cantik banget gitu ya, pakai lipstick gitu, dan keibuan lah gitu. Nah nenek ini datangnya di mimpi tuh berubah-ubah. So jadi guys, ada beberapa perbincangan yang akhirnya entah kenapa ya sebenarnya kameranya memory cardnya full, jadi nggak kerekam, tapi pemikiran kita sepertinya bagian itu adalah bagian yang bukan untuk di-share. Yes. Mungkin secara audio kerekam, tapi secara visualnya nggak kerekam, jadi kita kayaknya memutuskan untuk itu nggak akan ditayangkan. Mohon maaf banget, ini berkaitan dengan yang tadi gua tanya, konfirmasi tentang kanjeng ibu, gitu ya.
Gue nggak tahu ya, tapi gue dapat konfirmasi dari teman-teman yang di belakang itu bahwa tidak diizinkan untuk ngomong ini lebih panjang. Oke. So itu kita skip dan berarti sepertinya bisa dikonfirmasi bahwa memang sosok entitas itu real ya, maksudnya karena dia tidak ingin untuk dibicarakan. So kalau dari lu sendiri kan lu main tarot dari 2002 ya. Tahunnya dari 2000. Tapi baru punya kesampaiannya 2002. Oke. Nah di sini lu juga udah bawa deck tarot. Kita bicarain inilah ya, lebih ke Indonesia di 2022 ini seperti apa lah ya? Oke, boleh. Boleh ya? Boleh Pak. Jadi ini sebagai closingnya aja ya, kita akan bicarain Indonesia di 2022 seperti apa. Dan gue penasaran sedikit. Oke. Bentar ya guys. Kita akan mempelajari pattern atau motif ya gitu. Pattern itu apa sih? Pertanda-pertanda lah ya. Pertanda-pertanda, sign-sign tentang Indonesia ya. Tentang Indonesia. Ini general ya. General Tentang Indonesia. Jadi nggak cuma soal bidang-bidang tertentu ya. Tapi kita lihat aja. Oke. Kita akan masuk ke kartu pertama. Wah, ini yang mencerminkan Indonesia saat ini, maksudnya gini, background Indonesia keseluruhan. Ini adalah two of pentacles atau dua koin. Ini artinya Indonesia ini lagi bimbang mau ke arah mana nih untuk APBN-nya, pengeluarannya, kebijakannya mau difokusin kemana nih. Mereka lagi kabinetnya lagi benar-benar rembukan karena mereka sendiri nggak tahu apa yang mau diprioritasin. Jadi ini juga bentuk kritikan juga untuk pemerintah. Sebaiknya prioritasin yang memang benar-benar penting di saat seperti ini ya gitu. Jadi jangan mengeluarkan kebijakan apa ya ekstra ya yang sebenarnya itu nggak penting dikeluarin untuk saat ini gitu. Karena mengingat keadaan kita lagi kayak begini ya gitu ya. COVID situation atau pandemic situation. Dan ini kartu kedua adalah kartu yang merepresentasikan potensial atau cobaan-cobaan yang kemungkinan akan datang ya gitu. Jadi ini Ace of Cups. Sebenarnya challenge yang ada di Indonesia saat ini adalah pemerintah itu nggak peka sama rakyatnya. Pemerintah tuh cenderung mengesampingkan potensi-potensi kebijakan yang seharusnya dikeluarkan saat ini tapi nggak dikeluarin. Ya. Dan ini yang ada di angan-angan pemerintah saat ini. Sebenarnya saat ini pemerintah juga, ini lebih ke rakyat. Rakyat ini tuh cenderung kayak kepo di belakang tuh. Tuh kepo tuh langsung ke sini. Rakyat ini nih sekarang nih lagi nggak sabaran sih gitu ya. Maksudnya mereka tuh udah keluar banget aslinya gitu. Yang orangnya baik ternyata tuh bisa kelihatan banget di tahun 2002 ini nggak baik lah gitu. Dan ini benar-benar yang ada di pikiran rakyat Indonesia saat ini, kayak mereka tuh cenderung bisa memikirkan hal-hal yang di luar nalar, di luar kesabarannya mereka, dan itu akan terjadi as soon as possible. Dan in terms of humanity, mungkin Indonesia akan dipenuhi sama kejadian-kejadian yang berhubungan sama kemanusiaan ya, maksudnya yang menyimpang dari kemanusiaan, atau mungkin ada potensi kerusuhan dan segala macam. Dan itu mesti hati-hati diwanti-wanti ya, dikelola sama pemerintah juga. Iya benar. Dan itu emosi orang-orang masyarakat tuh masih harus di maintain lah, jangan sampai dikeluarin kebijakan-kebijakan yang nggak penting lah gitu. Nah ini adalah yang saat ini terjadi di Indonesia. Rakyat tuh semuanya tuh menjadi sosok Knight of Swords. Jadi mereka tuh lagi berjuang banget nih. Berjuang untuk keluar dari kebosanan ya, kayaknya sih kebosanan, karena swords ini sebenarnya tuh simbol action. Gila, gue setelah udah berapa tahun ini gue nggak ngapa-ngapain nih gitu kan, dan itu akan menonjol energi masyarakat yang nggak sabar ini. Berarti ini menjawab temperance ya.
Temperance Jadi itu kayak berhubungan ya. Yes, Apa yang lu tarik ini benar-benar berhubungan ya. Iya, benar. Oke, dan sebenarnya lu tarik ini kan random ya, nggak dari atas doang ya? Enggak, Oke. gue random, biasa gue ngambil random. Iya. Biar fair ya. Iya, biar fair. Iya. Nah, ini gue ambil dari sini ya. Nah, ini tadi udah ngambil, terus habis itu ditaruh lagi dan ini ngambil lagi. Oke. Nah, ini gue akan kasih perbandingan. Jadi The Lovers ini adalah kejadian yang sudah terjadi ya, maksudnya udah terjadi di masa-masa sebelum pandemi. Jadi The Lovers itu juga bisa menyimbolkan atau merepresentasikan harapan atau motivasi dari rakyat Indonesia di sepanjang pandemic situation. Mungkin mereka sangat positif banget ya gitu tadinya, kayak wah nih bisa kelar nih cepet gitu kan, but in the end the stars bilang harapan palsu nih gitu. Oke. nggak kejadian ya gitu. Jadi harapan rakyat Indonesia itu sebenarnya tuh ada di pemerintah, bagaimana pemerintah bisa kontrol ini. Tapi memang sebenarnya ini bukan salah pemerintah juga, dan ini balik lagi ke seluruh rakyat Indonesia, seluruh individu gitu. Jadi ini adalah sebuah kita mesti kompak juga gitu mesti ya. kompak banget, iya benar. Dan istilahnya optimisme itu yang tadinya ada gitu ya, yang mungkin di tahun 2020 orang-orang sangat optimis, udahlah ini mungkin sebentar aja lah gini-gini. Itu sebenarnya harusnya dikelola sampai sekarang. Perasaan itu harus optimisme itu harus ada terus sebenarnya, karena itu yang bisa mewujudkan itu terjadi ya gitu. Terus ini merepresentasikan diri kita nih. Wah, Knight of Swords dan Ace of Swords. Jadi sekarang tuh kita capek, udah nggak mau, kayak kita tuh rakyat Indonesia tuh cenderung udah deh, gue kemarin udah berjuang gini-gini, udah segala macam gue lakuin, kayak ya udah Indonesia gini-gini aja nih. Ya udah sekarang tahun ini gue lebih ya udah diem aja deh gue. Iya. Gue demotivated. Oke. Ace of Swords-nya terbalik soalnya. Jadi dia reverse. Terus jadi rakyat Indonesia tuh sekarang cenderung seperti itu sifatnya, sikapnya. Terus ini adalah environment. Nah, ini environment dari keseluruhan aspek, mau pemerintah, mau rakyat sipil ya. Jadi ada banyak kegiatan yang mungkin mereka lakukan. Pemerintah lagi banyak banget nih ngeluarin rencana-rencana kebijakan. Begitupun juga dengan rakyatnya juga jadi semakin punya aspirasi ya, apa yang harus dilakuin nih tahun ini ya. Akhirnya nih karena kebanyakan aspirasi, mereka jadi lupa hal-hal penting yang mereka kerjain. Dan ini kalau misal kamu lihat tayangan ini dan kamu merasa resonate atau kayak related banget, iya gue tahun ini tuh kayak pengen banyak mau ngapa-ngapain, mau ini, tapi kayak akhirnya yang pentingnya itu malah jatuh, nggak gue maintain gitu ya? Iya, dan padahal itu yang harus gue maintain hal itu gitu. Jadi kayak itu yang terjadi sama rakyat Indonesia. Dan sementara di pemerintah mereka sibuk ngurusin yang sebenarnya nggak penting, tapi yang penting ini malah justru di kayak skip ya. Iya, padahal nggak boleh gitu. Nah, ini environment yang saat ini, dan ini ini hopes and fears nih sebenarnya. The Fool sebenarnya tuh representasinya adalah representasi The Fool itu lebih ke orang-orang jadi kayak nekat aja deh 2022 ini. Terserah lo deh, ya, pemerintah. Gue mau apa terserah deh gitu. Mentalnya tuh udah nekat, udah nggak cenderung nggak percaya loh gitu, sama pemerintah. Jadinya kayak gitu. Terus ini outcome-nya yang akan benar-benar menutup 2022 ini akan ada pencerahan dari segala aspek, mau itu pencerahan batin dari seluruh individu di Indonesia ataupun juga dari segi perekonomian di negara Indonesia. Mungkin perekonomian kita akan punya potensi membaik di tahun ini, membaik ya. Dan mungkin orang-orang, karena banyak orang-orang yang pasrah, karena The Fool ini juga bisa merepresentasikan kepasrahan orang-orang ini. Karena ya udah deh, gue mau ada jurang di depan, ya udah gue lewatin aja lah.
mau jadi apa juga nggak mau tau, nggak apa-apa lah gitu gue jatuh. Nah itu karena pasrah itu sebenarnya energi orang-orang di Indonesia akan lebih bagus karena pasrah. Jadi memang kunci pasrah itu memang salah satu yang bisa menguatkan diri kita untuk keluar dari masalah ini. Yeah. So inilah readingan lu buat Indonesia ya. Yes. Wow. Jadi ada potensi Indonesia ini mengalami kebangkitan perekonomian ya. Yeah. Tapi baru potensi aja ya. 2022 ini. Nanti bisa diperhatikan juga pertanda-pertandanya lewat berita-berita. Oke. Apa aja sih elemen yang improve ya di perekonomian ya. Dan harmonisasinya juga. Oke. Gitu. Oke. Wah, keren banget sih. Gua bener-bener kayak begitu ini keluar semua. Terus gua kayak ingat tadi si Moro bilang lagi bersih-bersih, dan entah kenapa pas gua ngeliat ini keluar tuh kayak ini kan clean banget, bersih gitu ya. Kayak kalau di sini kan lo ngeliat sesuatu yang rame apa segala, pas ke situ kayak cerah, bersih, bersinar. Itu yang tiba-tiba keluar gua langsung, ini kok kayaknya apa yang dibilang Moro gitu. Dan memang nanti timeline zaman Mas Baru memang lama sih, tapi memang mulai dari 2020. Oke, jadi guys, sekarang sudah jam 12.53. Aduh, Ini rekor ya? Ini rekor gua sih, kemarin sama Triano Mali sama di Teknik Pasar tuh 12:30 ya. Ini rekor lagi, dan rekor buat gua juga karena dari jam 2 jam 3-an ya udah mulai start syuting. Mereka gitu, dan mereka bisa maintain energi sampai sini sih udah luar biasa banget. Dan gue thank you banget buat Daryl. Gue sebenarnya masih mau lanjutin lagi, tapi kayaknya waktunya udah nggak mungkin kan ya, nggak enak juga udah jam segini. Next time gue entah kenapa tadi juga dikuatkan juga sama Kasora gitu, bahwa kayaknya ini bakal ada ketemu lagi sekali lagi gitu. Either ngomong di depan kamera atau enggak, ya pasti akan ketemu lagi. Dan semoga itu bisa kejadian. Dan semoga kita juga selalu diberi kesehatan. Sekali lagi teman-teman, thank you banget yang udah nontonin Gua Kepo. Sekali lagi ini hanya prediksi teman-teman ya. Ini hanya prediksi. Teman-teman mau percaya boleh, mau nggak percaya boleh. Dan ya karena kita udah dikasih prediksi, alangkah lebih baiknya kita sudah mulai memprediksikan juga apa yang harus kita lakukan dengan situasi yang kayak gini. Jadi misalkan dibilang ini pemerintah bakal cuek misalkan begitu ya. Ya kita udah tahu nih kalau pemerintah bakal cuek kita mesti gimana, sikapnya seperti apa gitu ya. Jadi ini keluar bukan berarti kita ya pasrah aja hanya begitu ya, mungkin pasrah pada keadaan juga, pasrah pada Tuhan gitu ya. Tapi bukan berarti kita bisa ikutan jadi the fool, ya bisa jadi kan kita jadi lebih pintar ya karena kita mengatur strategi. Gue mesti gimana nih dengan situasi yang kayak gini gitu kan. Jadi kita nggak menyerah juga pada keadaan. Ya. Sekali lagi thank you banget Daryl udah kesini dan udah bersedia sama-sama bareng-bareng kita bahas soal ini. Dan memang ada beberapa konten yang menurut gua sih restricted ya, belum untuk di share gitu ya. Jadi ya tadi ada yang terjadi sesuatu itulah. So thank you banget buat teman-teman semua yang sudah nonton Gua Kepo. Thank you banget Daryl, dan semoga cinta dan syukur selalu melingkupi teman-teman semua. Tetap semangat teman-teman ya, tetap semangat walaupun udah ngeliat bacaannya kayak gini. Tetap jaga protokol kesehatan, dan juga jangan lupa follow Instagramnya Daryl karena kalian jadi bisa dapat spill tentang clairvoyantnya beliau ya. Kapan tiba-tiba terjadi gini, terjadi gitu, karena begitu gua ngeliat sih agak gamblang ya. Maksudnya kalau clairvoyant lain kan pakai kode-kode ya. Nah ini kalau yang versi lu tuh kayaknya lebih apa ya? Lebih kebuka lah ya, lebih gitu ya kalau menurut gua ya lebih kelihatan dibandingin clairvoyant yang lain gitu. Nah ya boleh dikepoin juga, dan buat teman-teman yang mau baca readingannya juga oke, karena kalau menurut gua ketika dia punya clairvoyant ini kan berarti dia ada sesuatu yang beda ya dibandingin yang lain ya. Tadi lu bilang kan melihat sesuatu yang lebih jelas, yang mungkin pernah di reading sama yang lain ya bisa dikonfirmasi juga atau jadi bisa lebih jelas lagi sama lu ya. Dan lu menerima yang kasus-kasus yang gitu-gitu gak? Gitu-gitu tuh gimana? Yang rada-rada nyerempet ke astral-astral gitu, misalkan gua ada penyakit tapi bukan yang medis gitu-gitu. Gue bisa telusurin sih dengan pranic healing.
Panic healing ya. Soalnya kan yang tadi lu udah sebut terus kan panic. Nah, maksudnya lu udah mau terima ke sono belum gitu kan? Kalau udah terima ya. Jadi bisa langsung konsultasi ke Daryl, dan kalau lu nonton Weekend Bersama, Daryl cukup fasih dan cukup ngerti soal past life juga. Bisa jadi lu kepoin past life tuh ya. Oke, tapi yang gak usah kepo terlalu banyak lah ya. Oke. Thank you banget sekali lagi yang udah nonton. Gue udah closing aja sampai closing lagi gitu ya. Karena memang kalau menurut gue kontennya ini cukup dalam dan cukup banyak message yang tersampaikan. Dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Tetap semangat dan tetap sehat selalu. Thank you. Bye. Bye. Thank you bro. Sama lo. Thank you banget.